Tapi menurut saya saat ini kalau kita nggak menggunakan digital marketing, kita kelewatan. Selamat sore, jumpa kembali dengan Prof. Faisal Santiago, Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur. Sore ini di Borobudur Hukum Channel kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang mungkin di luar kebiasaan ya. Pada sore hari ini saya mengundang YouTuber. YouTuber ya, Bapak Basuki Surojo. Ya, terima kasih nih Prof undangannya nih. Tapi biasa dipanggil Kobas. Oh, dipanggil Kobas. Ini. Biar awet muda. Koko terus. Oke. Apa itu Kobas? Koko Basuki. Oh, ya. Koko Basuki. Padahal udah sih. Gini Mas. Ya. Jadi memang kan teman-teman hukum itu kan selalu pemikirannya adalah bagaimana hukum itu dipergunakan dan seterusnya. Nah, tetapi teman-teman hukum ini nggak jago dagang, bro. Ya, atau istilahnya marketing. Apalagi sekarang sudah zaman digital, orang menyebutnya digital marketing. Yes. Nah, bagaimana harusnya seorang hukum itu beradaptasi dengan digital marketing, Mas? Ya, kalau saya lihat kan kebetulan papa saya juga profesor juga nih. Temannya profesor juga nih ya. Ya kan kebetulan kalau saya lihat sekarang nih dengan adanya digital marketing kan semakin luas. Kebetulan saya juga belajar otodidak. Jadi saya 2019 itu iseng-iseng masih follower 2000, sekarang dalam waktu 2 tahun udah 791.000. Terus YouTube saya juga dari 2000 sekarang udah 1,3 juta. Ya semuanya otodidak sih. Tapi kalau dalam hukum saya rasa kan sekarang persaingan banyak yang juga notaris ataupun lawyer ataupun konsultan hukum. Ya branding menurut saya nomor 1 ya supaya orang lebih mengenal kita. Nah kita bisa lihat lah sekarang kalau kita lihat personal branding, Hotman itu selalu pakai cincin. Itu salah satu hal yang bisa ditonjolkan di digital marketing. Saat ini mungkin dengan adanya personal branding masuknya kemana? Digital marketing yaitu bisa menggunakan sosial media. Yang saat ini yang lagi bagus adalah contohnya adalah Instagram, ya toh, terus bisa kita gunakan Facebook ataupun TikTok. Jadi memang kita harus mengikuti perkembangan zaman dalam revolusi digital saat ini. Jadi personal branding itu sangat penting ya? Yes, karena itu berkaitan sangat erat dengan digital marketing. Tapi masalahnya gini, jangan sampai sebenarnya dalam personal branding itu untuk sesuatu yang negatif. Nah, bagaimana Mas Basuki melihatnya banyak konten-konten atau di dalam digital itu banyak terdapat hal-hal yang negatif? Ya, itu wajar ya Prof, karena di setiap konten itu pasti ada yang pro dan kontra kan. Terkadang kita juga banyak sekarang lihat pamer misalnya, tapi nggak semuanya pamer. Tapi kadang-kadang pamer itu juga ada positif negatifnya. Pamer itu bisa untuk menginspirasi, tapi juga orang melihat, kamu kok saat ini kok pamer, itu aja sih. Tapi menurut saya itu dua sisi kacamata. Ya kan, bagaimana kita melihat satu titik itu positif atau negatif. Menurut saya itu sih. Tapi menurut saya saat ini kalau kita nggak menggunakan digital marketing, kita kelewatan. Terutama untuk anak-anak muda sekarang ya. Tapi kita bagaimana caranya kita membuat konten yang positif. Jadi membuat konten yang positif dan berdaya guna. Yes. Ya. Jangan untuk membuat konten yang negatif sehingga akan merusak ya arti dari marketing atau digital marketing tersebut. Nah. Dan termasuk juga kalau misalnya kita membuat konten dan kita posting di IG, itu caption juga mempengaruhi. Prof. Jadi kalau kita misalnya bikin, kalau memang itu artis atau apapun itu captionnya simple, banyak engagementnya. Tapi kalau kita sebagai orang yang misalnya hukum ataupun orang yang awam, seperti saya kan juga baru menjadi selebgram ya, itu caption sangat penting supaya terjadi engagement antara kita dengan follower kita. Ya kalau kita caption cuma duduk gitu ya, nggak akan bagus. Tapi kalau kita bikin caption yang menginspirasi, itu banyak terjadi engagement dengan fans kita ataupun follower kita ataupun teman-teman kita. Tadi disebutkan ada selebgram dan ada YouTuber. Apa sih bedanya, Mas? Jadi kalau selebgram itu biasa dipanggil untuk mereka-mereka yang di Instagram itu centang biru. Terus kalau di TikTok centang biru. Beda halnya dengan YouTuber. Jadi kalau YouTuber itu biasa kalau yang orang aktif di YouTube, bikin video. Jadi biasa kalau di video itu misalnya podcast ini berarti YouTuber gitu biasanya. Tapi kalau di Instagram biasanya video-video singkat dan video-video pendek tuh, Prof. Ada beberapa waktu yang lalu seorang Indonesia lah ya menjual foto dirinya saja itu bisa dihargain luar biasa itu Mas. Hanya karena dia
apa namanya ya, di-upload ya. Nah, bagaimana melihat fenomena seperti Ya itu? itu kan yang tadi saya bilang itu kekuatan dari saat ini ya, digital marketing. Jadi apapun yang ada di sosmed, apapun itu sekarang orang gampang untuk melihatnya. Jadi nggak perlu lagi sekarang orang pasang baliho ataupun orang memasang iklan-iklan yang segede jaban itu kan. Tapi dengan menggunakan media digital marketing yang ada sekarang, orang udah bisa terkenal. Bisa lihat sekarang banyak toko-toko itu sudah memanfaatkan digital marketing. Mereka masuk di Instagram, mereka masuk di YouTube, ya kan. Begitu juga kemarin kan juga yang foto itu, ya kan. Saya juga dengar, tapi saya nggak melihat. Ya itu karena personal branding dia kuat. Mungkin orang melihat, terus terjadi engagement yang bagus, terus semua orang-orang lihat. Seperti halnya saya waktu itu mengadakan ikut lelang. Itu saya lelangnya Tommy Lava, salah satu selebgram juga, ya kan, terkenal juga, masih muda. Itu saya langsung mengikut saya banyak. Ya kan, dengan banyak pengikut itu, Prof, itu sangat menguntungkan. Ya kan, dan terakhir saya melelang jaket itu laku 88.888. Dan yang terakhir saya lelang Brompton saya. Itu laku 310 juta untuk bantuan Semeru. Ya itu kekuatan digital marketing. Semakin kita kuat di brandingnya kita bisa memanfaatkan digital marketing dengan baik. Itu salah satu poin kita menjadi digemarin atau disukai orang lain. Ya. Nah, masalahnya begini ya, teman-teman orang hukum ya, teman-teman hukum baik notaris, advokat ya, dan lain sebagainya itu memang sangat kurang menguasai soal digital marketing ya. Jadi pada prinsipnya untuk membranding dirinya itu perlu ya untuk dilakukan digital marketing. Ya kalau saya lihat sekarang kalau yang orang hukum yang sudah mulai branding ya pasti Hotman Paris. Kita kalau lihat Hotman Paris sudah ingat cincinnya. Itu salah satu saya lihat wah luar biasa tuh Hotman Paris. Mungkin kalau beberapa mengikutin ya dengan mobil-mobil mewahnya ya. Ya kan? Nah, mungkin ciri khas itu yang harus dibuat supaya kita bisa masuk ke digital marketing lebih gampang terkenal. Hotman Paris bisa lihat Prof sekarang dia aktif di TikTok, dia aktif. Ya itu salah satu dia mulai branding dirinya untuk masuk ke digital marketing. Terakhir Mas Basuki ya. Apa kiat dari Mas Basuki ya untuk teman-teman yang belum memahami mengenai digital marketing, apa yang harus dilakukan? Dilakukan paling gampang sekarang kita lihat orang-orang yang terkenal, dalam arti yang aktif di digital marketing. Kalau memang kita mau satu bisa baca buku pastinya. Ya toh, kalau saya kan biasa lihat di Google. Kedua, kita bisa ikut seminar pastinya, banyak seminar tentang digital marketing. Dan yang terakhir, kalau secara otodidak saya, biasa saya mengikuti orang lain. Saya lihat misalnya IG-nya siapa, kok engagementnya bagus ya, apa yang dia buat. Sesimpel itu aja sih, Prof. Jadi melihat boleh. Ya, yang jadi penting ATM. jangan amati, tiru, modifikasi dengan cara kita. Yang nggak boleh tuh copy paste. Iya, kalau kita coba copy paste pasti nggak akan bagus hasilnya. Jadi itulah teman-teman ya. Bagaimana kalau kita ingin membranding diri kita ya sebagai seorang hukum supaya bisa berguna bagi masyarakat banyak, maka kita kuatkanlah branding kita melalui digital marketing. Saya pikir demikianlah ya obrolan santai kita sore hari ini dengan Mas Basuki Surojo. Mudah-mudahan obrolan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mas Basuki. Terima kasih Prof undangannya yang dadakan ini. Semoga bermanfaat. Karena ini baru kali ini di Borobudur Hukum Channel ada berbicara mengenai digital marketing. Karena kan hukum itu juga kan berkaitan dengan branding juga pastinya. Kalau kita jadi notaris ataupun lawyer yang nggak terkenal kan sayang. Dengan menggunakan digital marketing jadi terkenal banyak rezeki. Oke. Demikian, sampai ketemu dalam obrolan santai berikutnya. Salam.